Kita sudah berpijak dengan kebenaran yang salah nih. Pengennya pemerintahnya solid. Jadi nggak ada menteri yang nyetrum si A, si B, si C gitu loh. Termasuk nyetrum kepala daerah gitu loh, di depan umum gitu. Apalagi dengan data yang expired gitu. Data keuangan 30 Agustus dipakai buat nyetrum di bulan Oktober kan nggak pas. Tapi dituduh mengendapkan uang 4 triliun pakai data 30 Agustus kan nggak pas. Salah sangka muncul. Ini instabilitas. Terus kita tepuk tangan. Seru. Terus yang dikasih tepuk tangan mabuk. Nah, info terkini banjirnya makin meluas tuh, banjirnya kenceng kali arusnya. Base camp saya ini kebanjiran, base camp saya ini, aduh payah dah. Penghotmikan jalan dilakukan di malam hari saya larang karena sekarang musim hujan. Kalau menghotmik jalan dalam keadaan hujan, maka dipastikan kualitasnya akan buruk dan ini akan merugikan negara. Sehingga halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Kita mau update tentang Kang Deddy Mulyadi ya, yang akhir-akhir ini terus diserang sama pembencinya. Ya kita udah tahu ya, melalui Aqua, melalui Pak Purbaya ya. Khusus melalui Pak Purbaya ini lama-lama kok Mas Dew lihat banyak orang yang mabuk Purbaya. Udah tahu data salah masih ya lihatnya ya agak greget aja ya. Bahkan Pak Hasan Asbi yang mencoba memberikan pendapat secara objektif gitu ya, memberikan masukan yang positif buat Pak Purbaya, itu dihujat sekarang Pak Hasan Asbi itu ya. Nanti kita lihat ya bareng-bareng ya, kita ulas juga ya. Lalu ada update lain di Jakarta yang nggak pernah dipermasalahkan yang 14,6 triliun itu ya kan. Padahal Transjakarta mau dinaikkan tuh dari 5.000 ke 7.000 kalau nggak salah itu ya. Banyak yang nanya tuh, loh terus yang 14,6 triliunnya dikemanain ya? Masalah banjir, masalah lain juga masih tetap aja ya, nggak ada perubahan. Tapi nggak ada yang nyerang Jakarta ya, yang diserang KDM terus ya. Oke, gimana selengkapnya? Itu terus video ini sampai selesai. Buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk kita langsung aja ke video pertama, let's go. Oke, ini dengan video pertama dulu guys ya. Pak Deddy Mulyadi banyak yang mencaci dan memaki. Namun, beliau selalu berseri-seri ketika bertemu dengan kami. Kesabaranmu, Pak, adalah teladan bagi kami. Dan doa kami hanya selalu untuk Bapak. Semoga Jawa Barat tetap istimewa. Salam hormat, Sampurasun. Iya, warga Jawa Barat tentu saja tetap fokus membela Kang Deddy Mulyadi ya, walaupun diterjang hujatan sana sini ya, termasuk dari Pak Purbaya yang sebenarnya juga orang putra Sunda juga ya. sangat disayangkan ya. Semoga ke depan Pak Purbaya juga bisa memperbaiki diri gitu ya, bisa merangkul Kang Deddy Mulyadi ya, juga bersama-sama ya. Dengan ini juga Mas Dew walaupun dari Jawa Timur tetap support Kang Deddy Mulyadi ya. Buat kalian warga Jawa Barat ya, kalian beruntung mempunyai gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi ya. Di sini aja yang Jawa Timur iri ya, bisa punya gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi itu enak pastinya ya. Bisa lapor tiap hari itu, ada keuangannya juga dilaporkan di medsos seperti itu ya. Jadi Kang Deddy itu tetap top ya. Nih ngomong-ngomong ada kaosnya, barangkali kalian yang suka bisa klik di linknya, kita udah sertakan ya. Kita next ke video berikutnya guys ya. Nah ini ngomongin Pak Purbaya nih, Pak Hasan Asbi ini ya. Dan ya kita tahu ya, Pak Hasan Asbi juga lagi dihujat habis-habisan. kita sudah berpijak dengan kebenaran yang salah nih. Ini kebenaran versi tepuk tangan. Jadi kita merasa benar karena banyak tepuk tangan. Saya tuh pengennya pemerintahnya solid. Jadi nggak ada menteri yang nyetrum si A, si B, si C gitu loh. Yang sesama sejawat termasuk nyetrum kepala daerah gitu loh, di depan umum gitu. Apalagi dengan data yang expired gitu loh. Nyetrum kepala daerah pakai data expired kan juga nggak boleh. Data keuangan 30 Agustus dipakai buat nyetrum di bulan Oktober kan nggak pas. Agustus mungkin dia punya 4 miliar, bulan Oktober dia tinggal 2 miliar dia. Karena sudah dibelanjakan, tapi dituduh mengendapkan uang 4 triliun pakai data 30 Agustus kan nggak pas. Sementara pakai data 30 Agustus tadi yang sudah expired tadi, kepala daerah kelang kabut mengklarifikasi, harap-harap cemas, benar nggak ada 4 triliun uang saya di bank, benar nggak ada 5 triliun uang saya di bank. Pemilih sudah langsung curiga sama kepala daerahnya. Betul. Karena kepala daerah main-main nih, kepala daerah salah sangka muncul. Ini instabilitas. Terus kita tepuk tangan. Seru. Terus yang dikasih tepuk tangan mabuk. Nah itu tulisan saya tuh urusan itu tuh. Nggak ada urusan dengan ceplos-ceplosnya, tapi kita sudah dikasih tepuk tangan, yang dikasih tepuk tangan pun mabuk ya. Pak Purbaya ini seperti mabuk kalau kata orang kan star syndrome ya. Terus pendukungnya kayak mabuk Purbaya gitu. Nggak tahu lah ya. Sebenarnya sayang sekali ya, beliau itu udah bagus kebijakannya, udah
satset gitu ya. Sayang sekali itu tadi ya, kayak berondong aja ya gitu ya, mau nangkep maling tapi di berondong ya, malingnya mati, orang-orang yang nggak bersalah ikutan mati ya. Jadi kena semua tadi ya, pakai data yang expired udah jelas ya, tapi tetap aja nggak mau mengaku ya. Lanjut ya, kita bahas aja ya, nggak apa-apa, dihujat juga nggak apa-apa Mas Dewi ya. Pak berhenti dong Pak ngomong gitu. Kami butuh hasil sekarang Pak gitu, bisa begitu nanti itu publik gitu. Nah itu baru akal sehat gitu. Begitu sempat di hari pertama kontroversi, tapi besoknya jadi menghibur gitu. Dan masyarakat kita juga mungkin nggak tahu ya, mungkin tiba-tiba butuh hiburan gitu. Jadi sekarang mengentertain ini publik lah, persepsi publik. Tapi lagi-lagi itu yang saya bilang, setelah beberapa bulan nanti yang ditagih itu bukan lagi pernyataan. Yang ditagih itu nanti pasti hasil kerjaan. Itu bedanya di situ. Tapi kalau kepala Bakom misalnya atau kepala komunikasi, yang ditagih itu statementnya gitu. Yang ditagih itu statementnya, keterangannya gitu. Tapi kalau pejabat-pejabat lain pasti yang ditagih itu hasilnya, bukan lagi pernyataannya gitu. Iya, masyarakat akan menagih hasil, bukan lagi omon-omon ya, betul juga ya. Karena sejauh ini jujur aja memang belum ada hasilnya ya. Kita lihat dolar aja tiap hari Mas Dewi pantengin nggak ada tuh. Rupiah menguat. Sama aja, dolar tetap mahal aja ya. Hampir 16 ribu kalau nggak salah ya. Terus IHSG yang awal-awal tuh sempat naik, sekarang ya jeblok lagi ya. Jadi sebenarnya belum ada dampaknya ya, dibanding euforianya ya, seolah-olah kita udah terselamatkan ya, ada sosok baru, tapi nyatanya emang belum ada guys ya. Ya barangkali 2-3 bulan lagi kerasa hasilnya, nggak tahu ya. Tapi saat ini belum ada memang. Ini yang lucu nih, dengerin. Banyak lah yang bully kan, kata-kata kotor, alat kelamin segala macam lah, kita udah pasti Pak bermanfaat. Banyak lah yang bully. Aduh, lucu ya pendukung Pak Purbaya ini. Banyak yang FOMO ya soalnya. Ya itu kan nyerang Pak Hasan Nasbi ya kan. Hasan Nasbi dibilang K, ujungnya L lah ya. Alat kelamin itu ya. Lalu Pak Hasan Nasbi di Hari Sumpah Pemuda itu kan bernazar mau kasih 28 orang, kan terkait dengan tanggalnya 28 ya. 28 orang mau dikasih 500 ribu per orang ya. Setelah di DM itu orang-orang yang mencibir tadi ya, yang ngata-ngatain jelek sama Hasan Nasbi tadi, kasih rekening semua ternyata kata. Dan ditransfer semua, setelah ditransfer semoga bermanfaat. Pasti Pak bermanfaat. Ya Allah, nggak ada yang malu ini ya pendukungnya. Aduh, nggak jelas lah ya. Oke, lanjut ya. Makanya ya harus objektif sebenarnya ya, nggak boleh gitu lah ya. Kadang-kadang kami di daerah ini bingung dengan pemerintah pusat lewat Kementerian Keuangan memberikan pernyataan yang sebenarnya menimbulkan pertanyaan kami juga di daerah. Bagaimana hubungan pemerintah pusat dan daerah yang merupakan daerah juga perpanjang tanganan dari pemerintah pusat. Meskipun pemerintah daerah memiliki kemandirian dalam pengelolaan anggaran, namun hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah tetap sangat penting. Pemerintah pusat wajib memberi dukungan dana kepada daerah yang diatur melalui sistem dana perimbangan. Jika menurut Kementerian Keuangan bahwa pemerintah daerah ini kekurangan anggaran dan sebagainya, itu sebenarnya kekurangan anggaran ini dalam konteks apa? Konteks menyelesaikan pembangunan yang ditujukan untuk menyelaraskan apa yang direncanakan oleh pemerintah pusat. Sehingga kami berpikir pemerintah pusat mestinya harus memaksimalkan dana bagi hasil ke daerah. Dana yang dialokasikan berdasarkan persentase dari penerimaan negara, misalnya pajak dan sumber daya alam, untuk dibagikan kepada daerah. Kemudian ada dana DAU, dana yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi. DAU berperan sebagai subsidi bagi daerah. Nah, jika ini membuka ruang untuk daerah berhutang, kita pikir siapa yang akan bayarnya? Nanti kan? Kemudian terkait dana DAO, dana ini memang dibutuhkan untuk daerah-daerah yang memiliki fiskal rendah. Ya, ini intinya aja ya. Intinya itu kadang daerah itu agak bingung ke pusat, karena pusat sendiri ya kalau mau bantu itu dalam bentuk utang, kenapa nggak dalam bentuk kan pembagian pajak segala macam kayak gitu ya kan. Kalau niat bantu beneran ya kasih aja lah ya kan, ada anggarannya sebenarnya seperti itu ya. Dan pada saat
Pak Purbaya ngomongin dana mengendap pun sebenarnya APBN itu juga nggak hebat-hebat banget dalam penyerapan, baru 55% waktu itu ya. Jadi masih kalah sama Jabar, sama yang lainnya itu masih kalah malahan ya. Jadi nggak adil rasanya kalau ngomongin dana 200-an triliun di daerah, di kementerian harusnya kita publish juga ya nggak? Kementerian Keuangan berapa, Kementerian Pertahanan berapa, semua dipublish tuh ya. APBN dipublish juga, ada dana berapa triliun yang masih terparkir ya, dan belum dibelanjakan. Biar adil dong ya nggak? Oke, lanjut ya. Ini ngomong-ngomong juga di Jakarta ya, nggak ada yang di nih 14,6 triliun nggak dipermasalahkan tuh, gimana tuh? Nih yuk kita bahas Jakarta ya, mau ada kenaikan Transjakarta. TJ mau naik harga, yang di bawah UMR keberatan nggak tuh? Naik TJ juga dong. Itu program ASN yang tiap hari Rabu naik Transum masih nggak sih? Nggak ada kabar-kabarnya itu? Boleh naikin, tapi haltenya banyakin dong, armadanya banyakin, tingkatin kualitasnya terus sampai pol, sampai kita nggak sesek-sesekan. Kita juga pengen duduk, capek diri terus di TJ. Gimana sih cara duduk tuh? Gimana cara duduk? Pagi diri, malam diri terus kayak nonton konser. Halte yang jelek direnov-renov dong biar bagus nih kayak gini. Tampol aja Pak yang lewat jalur TJ selain TJ. Tolong dong tap in tap outnya jangan gampang bermasalah, jangan ngelek-ngelek cepet gitu. Udah libatin pengguna TJ belum? Jangan buru-buru naikinnya. Udah jangan lama-lama, gue mau naik TJ. Iya ya, dikomplain sama warga Jakarta karena itu tadi ya, fasilitasnya Transjakarta juga masih banyak yang kurang, sementara mau dinaikkan ya. Katanya subsidinya nggak kuat bayarin, tapi ada 14,6 triliun nganggur tuh, belum dibelanjakan ya. Kemana 14,6 teh? Ini Dari Bundaran HI ke Mampang 3 jam itu gimana ceritanya? Ini kalau jalanan normal ya, gue udah nyampe Bandung. Coy, gue tuh lahir gede di Jakarta. Macet tuh udah jadi bestie gue banget dah. Tapi nih ya, hari ini bener-bener macet, semacet-macetnya Jakarta. Yang diberitain sih hampir seluruh ruas Jakarta tuh macet ya. Bahkan lurusan Mampang itu gak gerak sama sekali coy, karena Kemang banjir. Macet udah nyiksa ya kan. Nambah lagi baterai HP gue 1% dan AC Transjakarta dingin maksimal. Gak meler doang ini mah, gue jadi projenput. Alhamdulillah gue bersyukur banget, at least di situation shit ini gue masih bisa dapat duduk. Nih kita duduk udah bertiga, bayangin. Kagak ngerti lagi dah bentukan gue udah gimana nyampe rumah jam 9. Well, intinya hari ini hari yang mantap. Aduh sedap, thank you so much for watching. Dari Bundaran hari yang mantap, aduh sedap ya di Jakarta ya. Lanjut. Guys, lihat tuh, Jakarta dilanda kebanjiran. Pertanyaannya, di mana KDM? KDM mah Gubernur Jawa Barat ya. Lupa gua, dibawa-bawa aja ya, saking kinerjanya bagus. Pertanyaannya, di manakah Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta? Palingan dia mah di rumah, merenung gitu. Terus besok kalau ditanya wartawan nih, soal Jakarta dilanda banjir nih, palingan dia jawab begini nih. Iya, saya mengetahui Jakarta dilanda kebanjiran. Tadi malam juga saya di rumah, tidak bisa tidur. Sampai-sampai nih, mata saya juga bengkak nih. Nggak bisa tidur semalaman, begadang. Terus yang saya tahu sekarang tuh curah hujan sangat tinggi. Terus itu banjir mungkin kiriman dari Bogor. Tuh, begitu paling jawabannya. Ditanya solusinya malah balik curhat. Haduh, gua nggak bisa bayangin ya. Misalkan nih warga Jakarta nih, udah banjir, terus macet parah gitu. Kita kebelet boker, kebelet kencing, terus bensin itu udah kedap-kedip. Gimana rasanya itu ya? Masa kita berak di dalam mobil? Kan gak lucu juga. Kalau gua nih jadi warga Jakarta, mendingan pindah. Ngapain tuh kita bayar pajak mahal-mahal? Tapi keadaan di Jakarta begitu aja. Kalau musim hujan selalu banjir, terus macet parah, terus punya pemimpin juga, ditanya solusinya malah balik curhat. Haduh, kasihan banget mono warga lu no. Bayar pajak mahal-mahal tapi keadaannya begitu belangsak mono. Si Eko kemana ini ya, pertanyaannya ya? Jakarta dilanda banjir, rumahnya dilanda kebanjiran juga kagak ya si Eko tuh. Haduh, gedak banget gua ngeliatnya. Iya, 14,6 triliunnya sekali lagi kemana tuh ya? Ini buat banjir, Transjakarta gitu ya. Guys, Jakarta dilanda banjir. Pertanyaannya, kemanakah Pramono Anung? Jadi, baru-baru Jakarta dilanda banjir dan dikepung di mana-mana. Ini membuktikan bahwa Pramono Anung itu tidak becus bekerja. Pola kerja yang dilakukan oleh Pramono Anung itu adalah pola-pola pekerja pejabat yang korup. Jadi, seharusnya dia melakukan pekerjaan-pekerjaan itu di awal-awal tahun atau pertengahan-pertengahan tahun ketika musim belum hujan ya. Tetapi Pramono Anung lebih baik menunda uang tersebut di bank dan melakukan proyek-proyek di akhir tahun. Ini membuktikan bahwa Pramono Anung itu tidak becus bekerja. Itu betul 1000%. Bukan 100% lagi, 1000%. Selain itu, ada info terbaru bahwa akan ada kenaikan tarif Transjakarta.
sampai 43%. Pertanyaannya, ngapain aja Pramono Anum? Iya itu ya, Guys, 1000% mengendap ya, 14,6 triliun, tapi Transjakarta mau naik, banjir mesti mana-mana, macet di mana-mana. Oke, kita sekarang lanjut ke update tentang Kang Deddy Mulyadi ya. Hari ini ya, pagi ini. Nah ini ya. Surat terbuka ditujukan buat Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Bapak, saya dengan Ibu Ella Hayati dari Cirebon, mahasiswa PPG IAIN Loks Mawe Aceh. Saya mewakili semua guru-guru PPG alumni IAIN Loks Mawe Aceh yang tergabung dalam komunitas Jawa Barat. Kami belajar pendidikan profesi guru di IAIN Loks Mawe, tempatnya di Aceh. Alhamdulillah semuanya sudah dilewati. Dan pada tanggal 6 November 2025 kami akan mengadakan pengukuhan dan yudisium yang tempatnya tentu saja di Aceh. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang bawa keberkahan, kebahagiaan, dan pencerahan. Penghotmikan jalan dilakukan di malam hari, saya larang karena sekarang musim hujan. Pada saat sore hari sudah hujan sampai malam. Dan kalau menghotmik jalan dalam keadaan hujan, maka dipastikan kualitasnya akan buruk dan ini akan merugikan negara. Sehingga dilakukan penghotmikannya dan pembetonannya pada pagi hari dari mulai jam 9 setelah orang masuk kerja dan masuk sekolah sampai siang jam 2 sebelum orang pulang sekolah dan pulang kerja. Yang berikutnya buat ibu yang speak up akan wisuda di Loks Mawe Aceh, saya katakan wisuda bisa dilakukan dengan Zoom. Kalau bisa dilakukan dengan Zoom dan menggunakan media digital, saya pikir tidak usah pergi ke lokasi tempat wisuda. Kalau ada kemudahan, ngapain kita mencari kesusahan? Mari kita bersama-sama mencari kemudahan dalam hidup ini agar birokrasi bisa bekerja secara efektif, efisien, memiliki output, outcome, dan benefit bagi kesejahteraan publik. Salam hormat bagi saya. Iya itu ya. Ini yang terbaru pagi ini KDM menanggapi ya, ini iya ibunya ini di Aceh kan ada cara yang gampang gitu ya kalau wisuda tadi ya. Tapi mungkin pengen cara yang lebih nggak apa-apa ya, lebih rumit. Mungkin pengen hadir langsung gitu. Tapi ya nggak harus minta tolong bantuan gubernur juga kali ibu kalau nggak punya ongkos mungkin ya. Oke lanjut ya. Pakai surat terbuka lagi. Nah ini ngomongin soal itu ya, pasca sidak Gubernur Jawa Barat ke PDAM Papua Subang. Siapa? Pak Gubernur Jawa Barat. Ya, Pak Deddy Mulyadi. Informasinya kan ramai di media sosial bahwa dia kaget. Ada sumur bor, kemudian adanya aliran dana ke PDAM yang jumlahnya 600 juta per bulan. Ya. Nah, menurut Mang Eep, yang Mang Eep ketahui seperti apa sih awalnya? Jadi ya kalau belum tahu pasti kaget, belum mengetahui persisnya. Jadi pertama jauh sebelum saya jadi bupati dulu tahun 97 itu ada kerjasama antara PT Aqua lah dalam hal ini, saya PT-nya kurang hafal, dengan PDAM. Jadi kerjasama diantaranya memberikan kontribusi Aqua terhadap PDAM. Dulu Aqua itu menggunakan air permukaan, mata air permukaan milik PDAM. Dulu itu seperti itu. Jadi ada kontribusi gitu. Dan kontribusi itu dituangkan dalam sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu selama pabrik Aqua berdiri, pabrik air mineral berdiri, kesepakatan ini akan terus berlangsung. Itu gitu. Jadi kontribusi terhadap PDAM sebuah keniscayaan, hal yang positif. Hal yang positif. Terkait uangnya digunakan seperti apa, ya bupati dan semua harus sama-sama meneliti kan hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudian selain dari kontribusi kepada pemerintah daerah, apakah memang ke masyarakat setempat juga ada kontribusi gitu? Ya dulu tahun 2009 kalau nggak salah dibuatkan sebuah peraturan daerah, kalau nggak salah Perbub atau peraturan daerah, masyarakat sekitar dari kontribusi dari Aqua terhadap PDAM itu diberikan 5% terhadap masyarakat.
Berarti kalau sekarang 10 miliar misalnya, ada 400 sampai 500 juta yang diberikan ke desa Darmaga dan ke desa Pasanggerahan. Hanya 2 desa itu? 2 desa itu. Desa sekitar itu, 2 desa itu kan desa sekitarnya. Nah, kalau misalkan ngelihat kemarin hasil sidak Pak Gubernur, Amang menanggapinya seperti apa? Ya sidak biasa-biasa saja sebetulnya. Kemudian dalam perkembangannya PT Aqua ini membuat sumur bor lah, bor yang dalam itu kan gitu. Izinnya dari Provinsi Jawa Barat. Harusnya memang KDM tidak tersentak karena izin sumur itu dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mungkin bawahannya belum melaporkan atau apa kan gitu. Dari sisi kualitas air sesuai dengan kajian ilmiah kan tidak ada persoalan gitu. Tidak ada persoalan sesuai dengan kajian airnya. Nah, yang saya ingin tetap tekankan bahwa kontribusi terhadap pemerintah daerah dalam hal ini PDAM tidak boleh hilang, harus terus, karena di perjanjian awal terus berlangsung. Dan pengeboran yang sekarang itu kan di sekitar mata air PDAM, walaupun tanahnya milik Aqua sekarang itu. Jadi sumber mata airnya di sekitar itu. Jadi itu sebuah kerjasama yang bagus antara perusahaan daerah dengan investasi PT Aqua, dan ini jadi contoh gitu. Jadi ada kontribusi terhadap pemerintah daerah dalam hal ini PDAM, dan itu harus dipertahankan oleh Bupati Subang. Dan yang kedua ada kontribusi terhadap masyarakat. Iya itu ya. Ya memang agak rumit ternyata awalnya karena ada perubahan tadi. Karena dulu ambil airnya permukaan memang benar sesuai iklan itu ya. Gitu kan. Kalau sekarang kan ini agak apa ya? Agak beda lagi dari omongnya Aqua. Kemarin katanya memang sengaja ambil dari dalam karena kualitasnya lebih bagus dan segala macam. Tapi ternyata dulu memang ambilnya di permukaan. Ya. Gitu ya, dan sekarang mungkin ya, atau mungkin pengetahuannya baru tahu belakangan akhirnya ngebor gitu ya. Tetapi kok bisa tetap ini ya setor ke PDAM, itu yang jadi pertanyaannya KDM. Dan menurut mantan Bupati Subang tuh harusnya nggak apa-apa, biar setor aja gitu ya. Ya itu mungkin masih bisa diperdebatkan ya, apakah Aqua ini harus tetap setor atau enggak, itu bisa diperdebatkan. Tapi yang yang jadi pertanyaan yang wajib ibaratnya itu kita kritisi adalah uang itu dikemanakan selama ini ya. Sedangkan tadi katanya ada kontribusi buat desa itu ratusan juta loh, 400 sampai 500 juta, 5% kan misalnya dari 10 miliar kayak gitu ya, 500 juta buat 2 desa masing-masing dapat 250 juta. Apakah warga desa merasakan? Nah itu wajib itu diaudit ya, itu ya. Mengenai itu ternyata dari air permukaan jadi air bor, izin ke provinsi, yang jelas kan bukan zamannya KDM ya, zaman sebelum KDM, nggak tahu zamannya Ridwan Kamil atau sebelumnya kan nggak tahu ya kayak gitu ya. Tetapi kan itu masih jadi perdebatan ini ya, mungkin masih digodok lagi antara KDM, Bupati Subang, Aqua ya, PDAM ya kan, apakah harus tetap setor ini kan, supaya adil sama adil gitu ya. Kalau memang dirasa itu nggak perlu setor ya udah gitu, kalau dirasa harus setor ya nggak apa-apa, tapi uangnya harus bermanfaat buat masyarakat kayak gitu kan. Jadi nggak sia-sia Aqua tuh ngeluarin 600 juta sebulan, apalagi ada juga ke BJT 400 katanya ya, gila-gilaan ya. Dan ini sebagai penutup video terakhir, ini benar dibikin kapan hari kan KDM ada datangi juga ya, ini ya di daerah Wadas itu kan, sungai yang diklaim oleh warga ya, katanya itu miliknya. Lah ini pada saat sidak orangnya nggak ada, ahli warisnya itu. Pada saat KDM pulang, ahli warisnya muncul ngamuk-ngamuk guys ya. Ini kita lihat ya bareng-bareng ya. Kan, tapi pinjam Pak, pinjam orang tua. Pinjam katanya. Dipinjamkan sama wakil yang dulu. Nah, wakil itu bukan di tengah. Tidak, tanah dibelah, dipecah kayak gini. Ini juga Pak nih, ini nih, sayap. Dipinjamkan orang tua Pak. Oh gitu. Sama pegawai desa. Waktu itu wakil Toib Pak minjem ke orang tua. Ini tim Inavis dari Polres Karawang. Gimana ya? Dan akan ditindaklanjuti berikutnya ya. Iya,
yang marah-marah itu, iya itu dia nggak punya alas hak karena dia udah mendapatkan uang 400 juta. Itu. Infonya belum bulan kemarin baru dijual ya? Iya, jual bulan kemarin. Sekarang kan itu siapa yang nyabut? Nih. Ini katanya yang diklaim oleh ahli waris tanah ini. Yang depannya itu yang kemarin yang pakai baju itu siapa tuh namanya? Dia itu nggak punya alas hak. Makanya dia kayak ketakutan ngomong sama saya. Kalau yang Pradede ini, gitu. Kenapa dia kok jadi sibuk mengatasnamakan apa namanya di sini? Nah, jadi satu kewenangan dia kita pertanyakan. Sini adalah wilayah kekuasaannya Sukamakmur adalah Lurah Dede, ya kan? Kedua, ini pemilik yang sah. Nanti kita bisa tunjukkan di fotonya. Makanya kita laporkan ke polisi. Hari ini kita laporkan ke polisi. Kita nunggu dan kita nunggu dari Regiden Inafis untuk bisa melakukan upaya penekanan polisi lain kalau perlu. Ini kepemilikan yang sah. 2021, 22, 23 ada surat keterangannya dari PJT, Pusat Jasa Tirta maupun dari desa Dede yang tanda tangan. Kan gitu loh. AJB ada ya Pak Haji? Hak waris aja mereka, hak waris. Ada sertifikatnya Pak? Bukan sertifikat kita, akta aja. Akta jual beli. Nggak ada sertifikat. Girik dan C. Letter C. Wilayah tanah ya. Nama Girik. Girik C itu asal muasal untuk sebuah kepemilikan yang sah. Nah makanya kita pertanyakan pada tahun 2021 Lurah Dede itu kenapa mempersulit mereka punya hak untuk memohon untuk sertifikat sebelum ada konflik ini 2021 loh. Nah ketika udah Kumbala juga main parkir mobil di belakang, mereka usir itu semua. Kan gitu. Itu bukti mereka kepemilikannya. Nah kita uji lagi sekarang. Untuk kemarin ini Haji kuasa bulldozer bergerak. Kita akan laporkan polisi. Ada berapa kakak Haji yang terdata gusur di sini nih? Dua kepemilikan. Dua keluarga tuh ya. Awalnya 4.000, sekarang tinggal 2.400-an. Dari mana sampai mana Pak tanah Bapak? Oh, ujung sini. Ujung sini. Ya. Sampai ujung belakang. Sekotak ini Pak. Beko. Sampai Beko. Beko ke sana lain lagi. Ini punya saya. Jadi sekitar 4.000. Iya. 4.000 meter. 2.000 sekian. 2.400. Ke belakangnya ada lagi yang milik ya. Nenek kakek mereka nih kakak. Oh, kualitas. Pak, maaf tadi kan ada Pak Dedi kesini. Kenapa nggak hadir Pak? Baru datang saya. Oh baru datang. Ini dari polisi, dari Polres tadi. Oh dari Polres, bikin laporan. Soalnya udah ada kesepakatan Pak. Ini di sana Pak Jujun sama Dede udah sepakat. Susukan di sana posisinya Pak, bukan di tengah. Iya, tanah dibelah, dipecah kayak gini. Ini juga Pak nih. Ini nih, sayap. Dipinjamkan orang tua Pak. Oh gitu. Sama pegawai desa. Waktu itu wakil Toib Pak minjem ke orang tua. Ini dikasihkan. Dihibahkan ya Pak. Dikasihkan gitu. Sekarang ini kepake, dia ambil lagi. Ke sana langsung bikin Pak, susukan aliran kecil. Itu Pak. Dulu itu waktu saya SD tahu Pak. Sebentar. Jadi dulunya itu belum ada aliran air buat irigasi. Itu tanahnya orang tuanya bapak ini gitu katanya ya. Terus dipinjem orang desa katanya minjem ya, dipinjemkan sama orang tuanya terus dibelah lah itu buat aliran air irigasi gitu ya. Agak aneh ini ya. Coba kita dengerin lagi ya. Ikut dengan orang tua ke sawah. Itu. Pak, mohon maaf nih Pak. Dari histori yang kami lihat langsung nih Pak di lapangan setelah dilakukan pengerukan, di sini terlihat ada batu bronjong. Iya. Kanan dan kiri. Iya. Nah, diduga karena ataupun irigasi ini sudah ada sejak dahulu kala dan secara logika kan tidak mungkin irigasi ataupun sungai itu memiliki sertifikat. Menurut Bapak bagaimana? Tidak punya Pak. Tidak punya. Ini tanah milik orang tua Pak, dipinjem sama pegawai desa. Nyambung ya. Dibikinkan lah ini. Dibikinkan Pak. Sayap. Dibikinkanlah parit ini buat irigasi pertanian. Benar. Sama petani. Di tahun berapa Bapak? Itu gak salah tahun saya usia SD 8. Iya.
80-an, Pak. 80-an. Iya. Mulai 80-an. bingung. Jadi Ibu saya bilang, nih dipinjam sama Pak Wakil Toib. oke, berarti Itu. surat berharga yang Bapak miliki adalah AGB. Akte hibah orang tua ke saya. Orang oke. Ya. Waris. Ya, waris lah. Itu. Tapi tidak memiliki surat berharga. Ada. Ada Dari kepemilikan. saya sampai gini ada awalnya kepemilikan itu. Riwayat tanah. Iya. Diakui Riwayat oleh tanah. desa dan diakui oleh PJT. Tidak ada mengganggu, Pak. Selama ini tidak ada mengganggu kecuali ini yang mengganggu. Desa ini tidak ada yang mengganggu dari dulu, Pak. Jadi Lurah Jujun ini kita mau coba dengan soal dikuasa itu benar nggak? Dia sah nggak dia melakukan pengurusakan? Punya nggak data dia? Nah, ini akan kita laporkan pengurusakan. Punya 170 nggak KUH datanya? pidana. Silakan. Gitu. Oke, yang Bapak laporkan siapa aja Pak? Mohon maaf. Lurah Junaidi. Satu saja. Iya. Oke. Kalau kemudian berkembang kepada Dede, segala Dede, macam, ya, nanti di BAP, nanti bisa ketahuan. Dua bulan ke belakang, Dede datang ke rumah, Pak. Oke. Datang ke rumah saya, Mang, tanah Mang di mana? Tunjukkan. Artinya tahu tanah saya ini, Pak. Oh. Saya tunjukin. Itu Pak tuh, sampai depan. Oke. Dede. Secara psikologi dia mengakui kepemilikannya. Secara aktual tertulis juga milik mereka. Makanya kita uji, benarkah ini negara hukum? Hadirkah hukum untuk melindungi warga? Kita uji coba sekarang. Oke. Informasi pembicaraan kami dengan Pak Lurah tadi bahwa Pak Deddy Mulyadi dalam waktu dekat akan memasang pelang milik BBWS. Silakan. Pendapat Bapak bagaimana, Pak? Nah, kalau kayak begitu, Gubernur Deddy Mulyadi bukan proses penegakan hukum. Kalau begitu, Deddy Mulyadi melakukan serangkaian pemerintahan daerah itu berdasar wangsit. Iyalah. Apa waksitnya nyuruh dulu? Nah, ini saya bilang tadi secara psikologis, tadi si Lurah Dede menanyakan 2 bulan yang lalu. Iya. Lalu surat itu yang kita jadi bahan laporan polisi, ada tanda bukti laporannya, nanti minta sama Irfan, bukti otentik. Tidak akan mungkin laporan diterima kalau tidak ada bukti otentik. Hal sekedar pengakuan saja, apa kata orang nggak bisa. Kata-kata banget dia bisa, Pak. Fakta, bukti. Jadi 1950 tanah ini dikasihkan ke Rohmat, Pak. Pemiliknya Rohmat, saya anaknya. Rohmat. Dari Danti. Oke, itu ke Bapak. Iya, sampai itu. Ke sini ke depan. Pada saat itu tanah di sini memang sudah memiliki irigasi atau belum? Ada, Pak. Tidak ada. Ada. Di sebelah sana. Di sebelah sana. Oh, bukan di sini. Bukan di sini, Pak. Bukan. Ini macam-macam. Ini buatan. Ini juga ini pinjem dari orang tua, Pak. Kalau ngomong mah pinjem. Yang kami dapatkan di lapangan kan batu bronjong nih Pak, kan habis dikruk muncul nih batu bronjong nih. Kami berpendapat Iya. disinilah Ini aliran pasti ini. Ulah gitu, Pak. Cair nggak ada. Ada kali ada batu-batu nggak bisa disawahin, banyak batu, Pak. Yang disawahin di sana sama orang tua. Oke, itu histori yang Bapak dapatkan bahwa seharusnya paritina ataupun irigasi ini ada di sisi kanan samping tembok ini. Itu salah ada, Pak. Di ujung, bukan. Bikinan petani, Pak. Bikinan petani. Di atas tanah Bapak. Di atas tanah saya. Oke. Itu, Pak. Dapat. Makanya jujur orang sana mana tahu wilayah sini, Pak. Dede masih kecil belum ada kayaknya. Itu saya sudah ikut dengan orang tua, dengan ibu ke sawah. Itu mintanya pegawai desa waktu itu ke ibu bukan ke bapak. Bapak nggak ada di sawah. Itu, Pak. Baik. Silakan Pak, silakan. Sudah mulai terbuka Pak. Masih ada Bapak, saya sudah tangkap bahwa ternyata dulu tanahnya Bapak dan dipinjam tanahnya sebagian untuk jalur irigasi pertanian. Hari Minggu, Pak, Dede, Jujun, ini Pak Yudi, saya datang ke situ. Dia ada di situ. Ini Pak Jujun, Pak Dede, jangan di situ bikin kali, bikin irigasi. Di sana itu, saya tahu. Oke, diam-diam nggak bisa ngomong. Lihatnya sayap itu pinjem. Oke, ini pinjem, Pak. Izin nih Pak ya, ini kan irigasi sebelah kanan. Ya, seharusnya itu dia beloknya ke sana. Ke sana, Pak. Tuh si Bapak itu tuh. Tapi dibeloknya ke sini dan diluruskan ke sana. Nggak ada apa dia?
Karena itu bikinan baru tuh Honda Kumala. Tuh, itu bikinan baru Pak, 2014. Saya tahu. 2014. Tuh bikinan tuh dia tuh, ada gorong-gorong tuh, diambilin tuh. Tahu semua Pak, perjalanan ini. Itu. Akhirnya saat ini sedang dilakukan normalisasi untuk kepentingan irigasi yang tidak tahu histori. Ya, kalian kalau mau nonton lengkapnya ini ada di Ava Channel ini ya. Tapi Mas Dewi memang agak bingung ini ya. Kalau memang itu buatan ya, kenapa pada saat di bongkar-bongkar tuh udah ada itu seperti yang di ini ya, yang dibilang yang wawancara ini ya, udah ada tuh beton-betonnya itu udah ada, kayak udah lama gitu, udah sejak tahun lama lah gitu ya. Ini cukup menarik ya, kita tunggu aja hasil investigasinya, nanti kan lapor polisi ini ya. Ya kita apa benar pengakuan bapak ini bahwa beliau meminjamkan gitu. Tapi kalau orang minjem gampang banget ya, minjemin tanah segitu luasnya buat pemerintah ya. Kalau kalian jadi bapaknya gimana? Jadi orang tuanya dulu ya. Ya pinjam aja pemerintah. Sampai turun-temurun pula sama anaknya. Aduh, ini bikin bingung lah. Udahlah ya, nanti kalian tulis aja di kolom komentar pendapat kalian ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.